Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang amat mulia ini kita seluruhnya masih diberi oleh Allah Malikur Rahman Malikur Rahim kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dengan dua kesehatan tersebutlah kita mampu melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu termasuk salah satu rukun Islam, melakukan ibadah puasa sebulan suntuk. Ibadah puasa sebagaimana dalam ayat tersebut, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar dengan ibadah puasa itu mengantarkan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di dalam Islam ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa apapun bentuk ibadah itu, terutama ibadah hablum minallah, itu harus dilandasi oleh niat. Yang pertama, ada 3 hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam melakukan sebuah ibadah, dan 3 hal itu akan memberikan pahala yang lebih besar jika ketiga-tiganya kita lakukan secara maksimal. Namun jika salah satu dari 3 itu tidak kita lakukan dan tidak kita pergunakan secara maksimal, maka pahala ibadah itu akan berkurang. Demikian juga berpuasa. Yang pertama adalah niat. Artinya niat melakukan ibadah puasa itu semata-mata karena perintah Allah. Tidak boleh terselip di sana malu kepada teman, malu kepada handai dan taulan, malu kepada anak istri dan sebagainya. Mi'ah fil mi'ah, 100% saya kerjakan ibadah puasa ini adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, setelah kita mempunyai niat yang baik, niat yang benar, niat yang betul melakukan sebuah ibadah karena Allah, perlu juga kita perhatikan cara melakukan ibadah itu. Artinya, sebuah ibadah baru maksimal pahalanya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melenceng atau keluar daripada itu. Sebagai contoh, kita melakukan ibadah puasa, kita ingin mendapatkan pahala yang besar, kita ingin mendapatkan pahala yang maksimal. Tapi ketika melakukan ibadah puasa itu tidak kita jaga hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, maka puasa kita itu kosong. Artinya tidak memiliki pahala sama sekali. Inilah yang diungkapkan oleh sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa ju' wal 'atsy. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa selain daripada rasa lapar dan haus. Kenapa? Sebab dia melakukan ibadah puasa terlalu banyak pantangan-pantang yang seharusnya dihindari, namun dia langgar, berakibat kepada tidak maksimal mendapat pahala ibadah puasa. Yang kedua. Yang ketiga adalah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperhatikan siapa yang lebih berat melakukan sebuah ibadah, maka yang bersangkutan mendapat pahala lebih besar daripada orang yang melakukan ibadah yang sama tapi secara ringan, secara mudah dia lakukan.
Contoh kita bawa ke dalam puasa ini adalah jika ada seseorang yang berpuasa, dia sambil berpuasa sebagai tujuan pertama adalah berpuasa, lalu dia bekerja di rumahnya, atau dia seorang petani, atau dia orang tukang kebun. Biar bagaimanapun tantangan-tantangan yang dihadapi ketika bekerja, tapi tidak pernah sampai dia berbuka, maka yang bersangkutan mendapat pahala lebih besar daripada orang yang berpuasa di dalam sebuah ruangan yang ber-AC. Kenapa demikian? Karena orang yang bekerja di sawah, orang yang bekerja di ladang, orang yang bekerja di tengah hutan belantara sana umpamanya, ketika melakukan ibadah puasa jauh lebih berat ketimbang orang yang bekerja di sebuah ruangan yang ber-AC. Apalah susahnya melakukan ibadah puasa kalau kita berada di dalam sebuah ruangan yang ber-AC. Artinya, dalam konteks ini akan kita lihat bahwa orang-orang yang penghidupannya masih sederhana, lalu dia beribadah, sementara dia melakukan ibadah itu sangat berat dan susah, Allah berikan pahala kepada mereka lebih besar daripada orang yang melakukan sebuah ibadah, tapi bagi mereka melakukan ibadah itu tidaklah terlalu berat. Itu yang ketiga. Lalu berkaitan dengan pada bulan Ramadan yang sekarang kita telah berada di sini, marilah kita lakukan rumus pertama, harus dengan niat yang baik. Yang kedua, harus dengan cara yang betul, sesuai dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh kitab-kitab ulama yang kita baca, terutama kitab fikih dan sebagainya. Yang ketiga, ketika melakukan ibadah itu, jika kita berat, namun kita tidak pernah mundur untuk melakukan ibadah puasa, yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita lebih besar pahalanya ketimbang orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Dia alami secara ringan, tidak berat, umpamanya karena yang bersangkutan berada di ruangan yang ber-AC. Oleh karenanya, marilah kita kerjakan ibadah puasa ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan ibadah puasa ini betul-betul sebagaimana ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kamu benar-benar menjadi orang takwa. Saudara-saudara, sesungguhnya di dalam Islam itu ada tingkatan. Yang pertama disebut sebagai muslim, yang kedua disebut sebagai mukmin, yang ketiga disebut sebagai muhsinin, yang keempat disebut sebagai mukhlisin. Yang kelima, terakhir tingkatan yang paling tinggi itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Lalu, kalau sudah kita melakukan ibadah puasa dengan niat yang benar, dengan cara yang bagus, dengan maksimal melakukan ibadah puasa itu, insya Allah melalui ibadah puasa itu akan naiklah derajat kita kepada nilai-nilai orang yang bertakwa. Takwa adalah sebuah tempat atau sebuah sifat yang sangat mulia daripada sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh umat Islam itu sendiri. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang takwa tidak ada balasan apapun selain surga. Oleh karenanya kita harap, kita mohon, sembari kita bekerja keras untuk melakukan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin, sehingga habis pelaksanaan ibadah puasa ini kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.